Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan waktu yang diberikan, kesempatan yang diberikan, rezeki yang diberikan oleh Allah bisa dimanfaatkan oleh kita sebaik-baiknya. Di antara memanfaatkan waktu, memanfaatkan rezeki, memanfaatkan nikmat dari Allah, itu menggunakannya dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu yang bisa membawa kita kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari sedikit demi sedikit hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu wanita itu sangat terbatas. Karena waktu perempuan itu sangat sempit, sehingga ketika kita mempunyai kesempatan untuk mencari ilmu, untuk mempelajari agama, maka itulah kesempatan yang utama. Kita tahu bahwa perempuan itu bagi yang sudah berkeluarga, maka dia akan berkhidmat kepada keluarganya, kepada suaminya, mengurusi anaknya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perempuan ini oleh Rasulullah SAW tahun sekali sudah dikasih nasihat. Bahkan nasihat yang paling agung adalah Rasulullah SAW sengaja menasihati perempuan ketika mereka datang di lapangan menjalankan sholat Idul Fitri. Nah, itulah salah satu alasan kita atau dalil di mana kita bisa mencari ilmu khusus untuk kaum wanita. Rasulullah SAW juga menyempatkan untuk membina kaum perempuan ini
dan beliau datang kepada perempuan, kepada kelompok perempuan untuk menyampaikan nasihat. Oleh karena itu banyak sekali hal-hal yang diketahui oleh perempuan juga, walaupun laki-laki dan perempuan itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sama sebagai makhluknya. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisi seorang hambanya. Walaupun dalam Islam memiliki aturan-aturan tertentu di mana caranya seorang perempuan dan laki-laki berbeda cara menjalankan syariatnya. Kita ketahui laki-laki ini memiliki peran yang lebih besar daripada perempuan. Ini bukan berarti mendiskreditkan perempuan, tetapi ini adalah menjalankan fitrahnya perempuan. Oleh karena itu, ketika kita mencari ilmu, mendapatkan hidayah, ini salah satu bentuk kita atau bentuk hak kita sebagai perempuan untuk mendapatkan ilmu. Tahuilah ibunda kaum muslimin, orang-orang yang beriman, yaitu ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau adalah orang yang menjadi rujukan ilmu tentang kewanitaan. Ibunda Aisyah, istri Rasulullah SAW dan ibunya kaum muslimin, ilmu bukan hanya khususnya ilmu tentang wanita dan umumnya ilmu tentang syariat. Nah, berarti di situ ada peluang bagi ibu-ibu, bagi perempuan yang mereka memiliki kecerdasan, mereka memiliki kemampuan untuk mengajar, untuk belajar. Belum mengajar terus belajar dulu, karena banyak yang sekarang mengajar tapi belum belajar, ya. Nah, ini perlu ditingkatkan. Ada peluang yang sama. Aisyah di antaranya kita merujuk kepada sahabat Nabi, sahabiat Nabi, bahkan sekaligus menjadi istri Nabi, adalah sosok wanita yang beliau menjadi alimah, menjadi ulamanya seorang wanita. Bahkan perlu diketahui, Aisyah radhiyallahu taala anha itu ditinggal wafat oleh Nabi SAW ketika beliau berumur kalau urusan akad dengan anaknya tebak-tebakan, ya. Beliau berumur berapa? Riwayat yang masyhur, beliau berumur 18 tahun. Ya, beliau berumur 18 tahun. Ketika menjadi istri Rasulullah SAW dan ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW, maka ibunda Aisyah, sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya istri Nabi itu adalah ibundanya orang-orang yang beriman. Kalau sudah disebutnya ibunda, dia seorang ibunya, berarti tidak boleh menikah dengan seorang ibu, ya. Jadi dari situ Aisyah mengkhidmatkan dirinya sebagai perempuan yang menjadi rujukan ilmu. Bahkan banyak para sahabat Nabi dari laki-laki maupun perempuan yang menimba ilmunya dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan masih banyak
para sahabat atau para sahabat Nabi tidak melarang mereka keluar ikut perang dalam rangka apa? Mengobati orang-orang yang sakit ketika perang, mengurus orang-orang yang ketika butuh perlengkapan makanan dan sebagainya. Bahkan ada sahabat Nabi yang berani hampir berperang. Nah, itulah perempuan dalam Islam tidak ada bedanya. Ketika dia berkhidmat, ketika mereka berkhidmat kepada Islam, maka di sanalah peluang besar, peluang masih lebar. Tapi syaratnya adalah berilmu, yaitu belajar terlebih dahulu. Jadi kita pun di keluarga belajar dulu jadi istri yang baik, istri yang salehah. Apa syariat yang mengatur dan menjelaskan tentang hak dan kewajiban seorang istri dan suami. Itulah mukadimah yang mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mau menyempatkan. Jadi kita untuk mencari ilmu, itulah anugerah terbesar. Tidak setiap orang tergerak hatinya untuk mencari ilmu, apalagi ilmu agama. Kalau ilmu dunia, masya Allah ya, ibu-ibu lebih pintar, apalagi nyari uang ya, nyari uang suami lebih pintar, apalagi nyari uang suami lebih pintar. Gimana lagi katakan hari-hari nyari uangnya, uang suaminya. Nah, kita akan lanjutkan karena di awal kita membahas tentang Al-Quran dan penjelasannya. Kita buka Al-Qurannya bagi yang tidak pegang Al-Quran, silahkan ada di rak bisa diambil ya, supaya sama-sama bisa buka. Kita masuk ke ayat berapa? Al-Baqarah ya. Al-Baqarah ayat yang ke-11. Nah, setiap kali pembahasan insya Allah minimal setengah halaman kita bahas. Minimal kita setengah halaman kita bahas. Jadi kita baca, kita artikan, kita ambil faedahnya dari ayat yang ke-11 sampai ayat ke-16 dari surat Al-Baqarah. Ya. Oke, sudah ketemu? Nah, kalau sudah, kita baca bareng-bareng, tapi ikuti saja. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ
ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ya lima sehari seperempat halaman, satu halaman atau satu lembar, bagus-bagusnya setengah juz atau satu juz ya. Baca aja, belum bisa, belum bagus, belum fasih, belum lancar, apa-apa. Yang namanya baca Quran itu sesuai kemampuan. Ya. Walaupun kata Rasulullah SAW, ada tak-tak, itu apa? Atau tersilat-silat. Ya, walaupun tersilat-silat. Bahwa ajron dia dapat dua pahala. Pahala yang pertama, pahala membacanya. Jadi yang membaca itu dia dapat pahala. Al-Quran itu beda ketika membaca hadis. Kalau membaca hadis, huruf per hurufnya tidak mengandung pahala secara huruf per hurufnya. Al-Quran satu huruf saja dibaca sama kita dapat 10 pahala. Ya. Dan apa banyak pahala yang kita dapatkan, dan ini bukan cuma 1-2 huruf yang dibaca. Dalam satu ayat saja ada beberapa huruf. Maka dari situ dapat pahala. Yang kedua, apa yang dapatnya? Dia mendapatkan pahala dari usahanya. Usaha belajar, berusaha untuk membaca Al-Quran dengan benar. Walaupun kenyataannya ya tetap bisnis aja. Walaupun seperti itu nggak apa-apa. Usahakan cari gurunya. Ya, belum bisa kalau belajar kenalan dengan gurunya. Ya, dulu kita belajar hanya mungkin metodenya tikro aja. Seorang masya Allah banyak baca Quran itu 2 jam bisa baca Quran ada, 4 jam bisa baca Quran ada lagi 1 menit
berlanjut. Ada metode-metodenya, silahkan bebas metodenya apapun, yang penting bacaan Al-Qurannya benar. Nah, ya. Itu setelah kita baca, coba kita lihat dan kita pelajari bagaimana artinya, arti dari ayat per ayat. Coba perhatikan ayat yang keberapa ini tadi? 11 ya. Ada terjemahnya Bu? Ada ya? Mau dibaca terjemahnya? Ya. Siapa yang baca terjemahnya? Ayo baca terjemahnya Bu. Ayat yang 11. Itu ayat yang 11. Wa idza qila lahum la tufsidu, jika dikatakan kepada mereka. Satu-satu ya, itu lihat perhatikan supaya minimal kenal dengan arti dari bahasa Arabnya. Tadi kan semuanya ini semuanya. Ini arti perkataannya. Wa dan idza apabila kira dikatakan lahum kepada mereka. Mereka itu siapa? Mari kita bicara siapa ini? Kepada siapa? Orang-orang munafik ya, apa orang-orang musyrik? Nah, ini orang-orang musyrik ya, orang-orang kafir. Apabila dikatakan kepada mereka, la tusidu, la jangan tusidu, berbuat kerusakan, atau jangan berbuat kejelekan. Fil ardi, al-ardu itu di al-ardi bumi, ardu ardi ardo sama saja. Fil ardi di bumi. Qalu mereka mengatakan, innama hanyalah kami atau nahnu kami, innama hanyalah nahnu kami muslimun, orang-orang yang melakukan kebaikan. Ya, ada sebuah pernyataan yang dimana kata Al-Imam yang saya nasihat tadi disebutkan, wa idza nasihu liyaqufu 'an al-ihsani fil ardi bil kufri wal ma'asi wa ifsadi asraril mu'minin wa muwalatil kafirin. Nah, jika ada orang yang menasihati, nah ini biasanya kalau orang-orang yang sudah kebal terhadap ilmu, kebal itu dia tidak menerima nasihat. Jika dinasihati untuk tidak atau untuk menahan jangan berbuat kerusakan. Namanya kerusakan di bumi itu berupa apa? Pertama, bil kufri, kekufuran. Jadi melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk kerusakan. Ya, bentuk kerusakan. Jika ada orang-orang yang kufur kepada Allah, dia sedang melakukan kerusakan. Tatanan kehidupan yang ada di muka bumi ini rusak olehnya. Karena yang benar itu dia beriman, bukan kufur. Gitu. Jadi kalau orang yang kufur, maka dia sedang melakukan kerusakan. Itu yang pertama. Kekafiran, kemusyrikan itu adalah bentuk kejahatan seorang hamba, seorang makhluk di muka bumi yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, wal ma'asi, bermaksiat. Ini
Maksiat ini bukan cuma orang kufur, orang kafir, orang yang beriman pun bermaksiat. Maka ketika dinasihati jangan berbuat kerusakan, salah satunya berupa jangan berbuat maksiat. Karena ketika melakukan penasihatan maka banyak yang akan terjadi hubungan. Contohnya maksiat yang disebut oleh Allah maksiat, bahkan maksiat ini adalah sebuah keharaman yang dilarang. Ya, orang yang berbuat maksiat itu kan sesuatu yang dilarang, dia tak lakukan. Inilah bentuk kerusakan. Bahkan kalau mau mengambil hikmah, apapun maksiat yang dilakukan oleh orang, maka dia akan merusak dirinya, merusak lingkungannya. Apapun maksiat itu, apakah berkaitan dengan dirinya ataupun lingkungannya. Jadi tidaklah semena-mena atau semata-mata Allah melarang sesuatu kepada kita, pasti di situ akan menimbulkan kerusakan. Contoh, apa yang dilarang oleh Allah itu? Judi, judi online, ibu-ibu mah, ibu aja. Ibu-ibu atau perempuan ada yang ibu, ada ya. Sekarang mau apalagi ya di HP yang penasaran. Hanya dan sekarang lagi setelah tahu perputaran judi online itu sebulan sampai 4 triliun, 1 triliun di Jawa Barat aja itu ngomongnya hampir semua enggak. Jadi kan anggap ada al-maisir judi itu dilakukan oleh manusia, maka dia akan mengakibatkan kerusakan yang banyak. Ya. Baru satu maksiat oleh Allah dilarang untuk judi, dilakukan saja, sudah selesai urusan kebaikan. Semuanya akan merasakan kejelekannya. Mau lagi, mau tentang Omar, dilarang Omar. Allah tahu Omar itu berbahaya untuk dirinya maupun untuk lingkungannya. Ya, berapa banyak orang yang stres, yang mabuk, yang mereka bukan cuma mabuk dari Omar dari minuman keras saja, tapi lebih dari itu sekarang narkotika atau apa istilahnya, itu mereka banyak yang menggunakan seperti itu. Dan lucunya di negara kita juga tidak dilarang. Tahu kan aturan perundang-undangan kita yang namanya minuman keras ini tidak dilarang. Terus apakah yang tidak dilarang oleh pemerintah lantas kita melakukan? Masa kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh yang selanjutnya banyak masyarakat yang lain itu yang gede-gedenya perzinahan atau perlindungan kaki dirinya mau menggunakan kesehatan. Di sini juga disebutkan wa insai asrarul mukminin yang menyebabkan kejelekan kaum muslimin. Nah ini biasanya hibah. Maka ketika mereka dinasihati kayak gitu, ya mereka menandakan orang-orang munafik, orang-orang kafir bilang innama nahnu ahlul islah. Kami ini orang-orang yang bisa biasa berbuat baik. Masa ada maling aku? Tidak mungkin ya. Masa ada seorang yang aku kalau dia membuat dosa? Orang itu kalau sudah mereka merasa dirinya benar, mereka
kejahatan itu merasa benar, maka sudah tidak ada rasa salah. Kesalahan inilah yang memang ketika orang sudah tertutup hatinya, maka dinasihati apapun, apa yang saya salah, mana kesalahan saya. Ini ciri-ciri orang yang munafik. Nah, orang munafik ini hatinya kufur, maksiat, bikin kerusakan. Tapi dia ini dianggap oleh kita, oleh orang muslimin, kelihatannya mereka hati-hati dengan sifat-sifat ini. Selanjutnya, siapa yang baca artinya? Ayat yang ke-12. Berarti dari ibu ke ibu. Betul, ibu. Tadi ibu ayat ke-11. Ayat yang ke-12-nya. Apa itu bahasa artinya saja? 12. Ketahuilah atau ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, orang-orang yang berusaha itu mereka sesungguhnya. Jadi yang bicara Allah, ini Allah sedang membicarakan orang-orang munafik. Mereka sebenarnya yang berbuat itu. Walakin akan tetapi la yash'urun, mereka enggak sadar. Hati-hati, sifat orang munafik ini, mereka tidak sadar terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka yakini kalau mereka sedang melakukan kejahatan, sedang melakukan kerusakan, kemaksiatan, tapi nggak merasa. Bahaya. Ini ada dua faktor. Yang pertama, faktor kebiasaan. Nah, kalau ada orang munafik atau sifat munafik itu karena kita biasa dengan kemaksiatan, kita biasa dengan kejahatan, kita biasa ngomongin orang, kita biasa menipu orang, kita biasa berbohong, kita biasa melakukan kemaksiatan apapun, kita biasa disalah, berbohong dan sebagainya. Maka ketika dia melakukan itu, dia tidak sadar. Kita nggak sadar kalau ini itu sedang melakukan kerusakan, kejahatan, kemaksiatan. Sebenarnya hati-hati. Sekarang itu di akhir zaman, apa yang dirasakan oleh kita sebuah kebenaran, padahal itu merupakan kesalahan. Apa yang menjadi kesalahan itu melakukan, bahkan itu dianggap kesalahan padahal itu benar. Ya, hati-hati tidak merasa salah, hati-hati tidak merasa dirinya berbuat salah. Inilah perlunya introspeksi kepada kita. Kita sendiri, jangan-jangan apa yang kita lakukan, apa yang kita omongkan, apa yang kita pikirkan ini salah. Kalau kita terbiasa dengan kejahatan, maka apa yang dilakukan oleh kita dengan kejahatan tersebut akan terasa tidak jahat lagi. Ya, akan terasa tidak jahat. Ini pertama. Orang yang tidak merasakan dirinya sedang melakukan kejahatan, pertama karena dia biasa. Mungkin awal-awal itu, ya, ada orang bohong, bohong suami, bohong istri, bohong ini, bohong itu perasaan tuh, ketahuan gak ya,
Alhamdulillah nggak ada tahuan juga. Alhamdulillah. Akhirnya nggak tahuan juga deh kalau misalnya sama saya bohong atau teman untung ada ibu itu nggak tahu pada saya bohong. Tapi namanya kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan berikutnya, akhirnya dia biasa. Dan ketika dia cerita tentang kebohongan, dianggapnya itu benar dan dia tidak merasa ragu lagi. Itulah orang munafik. Jadi dia itu biasa saja, itu orang bohong, berkhianat, karena sudah tidak ada sense of belonging, nggak ada rasa lagi ketakutan sama Allah, nggak ada lagi jadi unsur ibadah atau unsur ibadah dalam ada 3 cara ini sudah hilang. Nah, hati-hati, coba di recall, dipanggil lagi itu 3 unsur utama dalam peribadatan, dalam perbuatan. Pertama dalam peribadatan, dalam perbuatan. Pertama unsur harapan. Harap kalau unsur harapan. Harap kalau kita ibadah itu dapat pahala, dapat surga. Ini di-recall, ini didatangkan lagi. Saya mau sholat, saya mau ibadah, saya mau ngomong, saya mau ini tuh ada harapan. Harapan dari Allah kalau saya akan mendapatkan pahala. Ya kan, baca Quran, saya kasih harapan tuh pastinya ada pahalanya bukan punya membaca, dan punya satu pahala 10 rupiah, 10 pahala. Hanya alhamdulillah ya. Munculkan kalau orang munafik bukan apa sih 10, 20, 100 ribu itu apa buktinya? Rasa tuh kalau dapat duit 1 huruf saya baca Quran dan dapat 1 rupiah mau tuh meraih 1 rupiah mau. Karena ada yang sampai dulu ya golongan receh katanya di impor ada terus sedang naik ada peluang nanti situ semua harus ya kalau duitnya aja dapat pahala dapat duit juga kan berpikirnya gitu. Nah Allah juga memberikan kepada kita peluang pahala dengan mengingat 1 pahala, 2 pahala, ada dari 10, dari 7 kali lipat, 100 kali lipat, ada yang 7.000 kali lipat, 700 kali lipat. Itu kamu motivasi. Nah, masalahnya kita termotivasi dari itu. Oh Pak, sholat masjid Pak, 27 kali lipat pahalanya. 27 teh seberapa kok? Kan gitu, mikir-mikir ya. Karena ini itu motivasi dari Allah. Ada 27 kali lipat, 300 kali lipat, 100 kali lipat supaya masuk ke otak kita. Karena kita tahu lipatan itu dengan angka. Oh dapat saya segini. Walaupun kita tahu itu, kalau mereka itu tahu kamu nggak usah bikin nanti. Saya buktikan. Kami buktikan dari akhirat apa yang kita lakukan ini. Nah, menunjukkan harapan. Itu cara untuk menjalankan kemunafikan itu ketika kita bicara beribadah, melakukan kebaikan, menunjukkan harapan. Kalau ulama harapan itu seperti sayap kanannya. Sayap kanan. Terus sayap kirinya apa? Ketakutan, munculkan rasa takut, apa? Azab, balasan. Karena orang yang melakukan keharaman, orang yang melakukan kemaksiatan, Allah azab, Allah siksa. Allah sudah siapin di akhirat.
dua, neraka dan surga, surga dan neraka. Masalahnya takutnya sama neraka, sirna, neraka mana ya? Kalau kita kan waktu itu neraka itu kan takut kamu tuh sama dunia dengan kamu di dunia nah sana kan di neraka itu 7.000 kali lipat panasnya. Aku itu kalau pergi ke sini sekarang berapa itu? Aku bukan neraka. Yang dimana neraka yang dimana? Imajinasinya kurang. Dia akan diberikan pemahaman dari mana kalau nanti neraka itu sebuah tempat yang mengerikan. Ini dalam kita sudah terkikis atau masih ada nih? Kalau misalkan ada sisaan bahkan neraka sekalipun, neraka ada neraka jahanam, neraka baik, neraka sakor, neraka itu begitu ketika sebuah neraka atau malah kita merinding atau mengerikan takut makin mensyut diri kita kepada Allah. Kalau saya ini tidak dikembalikan ke hati kita, maka tadi tidak bakal terasa kalau bermaksiat itu sebuah kejelekan. Jangan marah ya. Lama gitu lama mau dia nggak sholat, kenapa nggak sholat? Sengaja waktunya lagi ini dulu, dulu ini sudah selesai sholat, lupa sholat atau lewat sholat atau bahkan nggak sholat sehari 2 hari itu kebanggaan. Ini berarti tingkat ketakutan dia kepada azab Allah, kepada ancaman Allah itu sudah mulai hilang atau bahkan tidak ada. Kalau begitu, deteksi dulu kita kalau nggak sholat takutnya apa? Takutnya cobain aja. Kembali kali ini kalau gelisah berarti ibu masih ada rasa takut. Dan kalau tidak bisa, berarti harus gelisah. Jangan dibiarkan itu hati kalau melakukan itu. Nah, contohnya itu, sholat sibuk itu dulu sampai jam 3 orang di belakang sibuk ini sibuk itu di rumah ini lupa ini tidak terus terus dan sholat yang baik misalkan sholat duhur. Waktu nanti tidak betul masih waktu. Tapi kalau kita tidak bisa di situ, berarti kita terbiasa dengan memperlambat sebelum maksiat tidak ada di awal ya, karena masih sholat pada waktunya. Tapi waktunya di akhir waktu nanti bisa jadi kalau sudah dibiasakan di akhir hari bulan terus akan keluar berbahaya masih ada besar nah kalau kita nggak bisa kita baca doa cepat istighfar cepat kembalikan rasa takut itu ya itu manage hati. Lakukan kesalahan dalam hal syariat, aku tidak, saya itu salah ya Allah, ampun ya Allah, ini salah ngomong, ini malah bohong. Kalau masih ada perasaan kita seperti itu, dijaga, dijaga. Kenapa? Kita tidak bisa mendatangkan lagi itu ketakutan kalau kita sudah terbiasa dengan kemaksiatan kejelekan. Karena ketika sudah biasa, ayashurun tidak merasa. Kalau kita bermaksiat dan kita tidak merasa berdosa atau terbiasa atau biasa saja, ini bahaya. Karena lebih bahaya bilang bahaya demokrasi terancam
Kalau kita bernasihat kepada Allah, tapi kita biasa saja, nggak takut, nah itu harus dideteksi betul hati kita. Dan yang ketiga, unsur ibadah yang harus ada, kata ulama, sayap kanannya tadi apa? Harapan. Sayap kirinya rasa takut, dan kepalanya adalah cinta. Jadi kita harus cinta terhadap kebaikan, cinta terhadap Allah. Kalau orang cinta yang timbul dari cinta apa? Itu kan cinta sama suami, sama anak, sama saudara. Kalau kita cinta itu yang timbul apa? Pengorbanan. Cinta butuh pengorbanan itu membuktikan rasa cinta itu berkorban. Korban apa? Korban waktu yang sabar, menemani anak segimana pun anak sakit, saya bakalan dia. Kita pokoknya menemani itu masih cintanya nggak peduli tentang seberapa besar waktu dia ambil oleh orang yang dicintai. Itulah namanya cinta. Jadi kalau ada cinta itu ada harapan, ada takut, ada cinta ikhlas karena Allah. Ini karena Allah. Allah memerintahkan sholat, memerintahkan kebaikan, memerintahkan zakat, memerintahkan sedekah, memerintahkan apapun nanti ikhlas. Ya, nggak ada masalah. Saya ikhlas. Jadi tadi lingkungan boleh, takut boleh, sangat harus dilakukan. Tapi ketika ini ada, saat dua saya ingin ada, ditambahi dengan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dibuktikan dengan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah, apapun yang dilarang oleh Allah, kita melakukannya sebelumnya itu karena cinta, tidak ada yang bisa menghalangi. Maka kita waktu, tenaga, pikiran, harta, apapun, ya, apapun kita akan berikan bagi sesuatu yang kita cintai. Nah, di sini siapa yang dicintai kalau kita sholat hanya sekedar ritual semata? Sudah, tak penting sholat. Sudah, 1, 2, 3, maghrib beres. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, beres. Nah, beres. Cuma rutinitas orang olahraga itu bisa, ya. Jadinya karena ada prolog sholat, ada wudhu dulu, ya. Itu supaya apa? Supaya tenang. Nah itu mengajar kepada laki-laki kalau mau ke masjid itu jangan buru-buru, ya. Tenang, walaupun ini tenang. Dulu ya kalau di rumah tenang, oh udah ada dulu, siapkan dulu, siapkan sholatnya, siapkan makanannya, siapkan kalau ada sholat rawatibnya sunat dulu, mungkin namanya perempuan nggak boleh sholat rawatib, dia pasti sholatnya juga itu ya. Lanjut bu, lanjut. Ayat 13, ayo baca. Oh, baik lagi. Jika dikatakan kepada mereka, bagaimana aku dekat sama Allah, bagaimana kepada Allah, maka sebagaimana manusia ini yang dimaksud adalah para sahabat Nabi, ya, para sahabat Nabi yang sudah beriman. Itu para sahabat yang sudah beriman, Allah seperti itu. Maka kalau imanu menyukakan anak semua, sahabat Nabi sebenarnya semua. Ini sini ya, bagaimana doang akal. Aslinya Subhanahu itu bodoh, dulu. Jadi sejelek itulah mereka mengatakan kepada sahabat
Nabi, yang beriman kepada Nabi. Orang yang beriman kepada Nabi itu namanya orang bodoh. Orang bodoh subaha sapi itu kata si Rocky bingung. Sebenarnya itulah mereka, sebenci itulah. Nah, kita mengambil faedahnya ya. Bukan Allah menceritakan tentang orang-orang munafik. Kita benci terhadap orang-orang yang beriman, kepada para ulama, kepada para asatidz, kepada ikhwan-ikhwan, kepada orang-orang yang mereka taat beribadah. Mereka sedang melakukan dakwah, mereka melakukan kebenaran dan lihat posisi kita. Apakah kita senang dengan mereka atau justru benci? Kalau benci dari hati, orang-orang munafik seperti disuruh beriman, coba berimanlah seperti imannya para sahabat. Ya, apapun yang sebenarnya itulah mereka, sebenci itulah. Nah, kita mengambil faedahnya ya. Bukan Allah menceritakan tentang orang-orang munafik. Kita benci terhadap orang-orang yang beriman, kepada para ulama, kepada para asatidz, kepada ikhwan-ikhwan, kepada orang-orang yang mereka taat beribadah. Mereka sedang melakukan dakwah, mereka melakukan kebenaran dan lihat posisi kita. Apakah kita senang dengan mereka atau justru benci? Kalau benci dari hati, orang-orang munafik seperti disuruh beriman, coba berimanlah seperti imannya para sahabat. Ya, apapun yang disampaikan oleh Nabi diikuti, dimaksud perang gak mau. Jadi mencapai nanti gimana mau kedua? Itu orang-orang munafik banyak alasan. Ya, tapi justru dengan banyak alasan, banyak pertimbangan itu alladzina hum subhanahu wa ta'ala. Mereka yang sebenarnya berakal. Orang yang bodoh itu mereka orang bodoh itu. Mereka tidak paham tentang keimanan kepada Allah. Mereka tidak paham tentang hati taat kepada Allah dan Rasulnya. Lah yang namun karena mereka tidak mengetahui, mereka tidak tahu. Jadi ketika sudah terlalu banyak maksiat dalam diri, maka tidak ada sesuatu yang benar itu akan terbukti. Akhirnya dia tidak tahu, tidak merasakan kalau itu adalah sebuah kebenaran. Ya. Jadi hati-hati dengan hal seperti itu. Kalau ada yang menasihati ini adalah kebaikan, ini adalah keimanan, ini adalah ketauhidan, ini cara beriman kepada Allah, inilah Allah kita, inilah Rasul kita, inilah Quran kita, inilah syariat kita. Ini yang harus kita jalankan, ini yang jalan, ini yang diperintah, ini yang salah, ini yang benar menurut syariat kita, menurut agama kita. Maka ketika kita sami'na wa ata'na, nah berarti disitulah kita tapi ketika itulah itu Al-Quran ayat yang mana perasaan maksud kita itu ayatnya. Kalau sudah banyak pertanyaan dan banyak penolakan kepada syariat, balik lagi istighfar lagi, sering-sering menghadap Allah. Ya, boleh itu ayat yang ke-14. Mereka jadi kalau berjumpa dengan orang yang beriman, siapa yang orang beriman yang maksud sahabat, nanti ketika itu tidak ada pihak yang beriman ketika berada pada yang mana dia itu sahabat. Mereka mengatakan
tidak salah tidak ayat ini, tetapi ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, maksudnya kembali kepada habitat mereka. Jadi ini punya buku ini, punya kelompok mereka juga, punya pimpinan mereka juga punya wilayah, mereka punya teman. Karena pasti orang jelek berkumpul dengan orang jelek, orang baik berkumpul dengan orang baik. Kalau bisa disatukan, kalaupun bisa bersatu, ada kalau amanah, bilangnya dia saya juga sama, suka main di mana, itu aku lagi nggak pernah main di situ aja. Karena mereka punya teman-teman mereka sendiri. Karena kalau tidak tahu ini cerita dari dulu begitu. Manusia itu dari dulu sampai sekarang itu karakternya sama, ya, karakternya sama dalam syariat ini dan sifat-sifatnya sama. Mereka punya habitat yang sama. Jadi jangan khawatir. Tidak kalau mereka ketika kembali apa hanya kalau kita mampu kalian tenang aja, kemarin ketemu sama mereka tuh yang seperti itu, yaitu mana buat memperbaiki buat yang penting aku, yang penting ya aku. Kalau mereka dinamakan mustaziyun, bilangnya Allah tuh bilangnya apa? Mustaziyun. Sedang memperolok mereka, ejek mereka. Jadi orang beriman ketika itu diejek dengan keimanannya. Orang munafik iman jadi iman begitu kalau kita lihat mereka apaan sih iman siapa sih Muhammad itu, siapa sih Allah itu dan sebagainya. Mereka akan mengejek dengan sebenarnya. Tapi cukup ini apa Allah. Nah, ini ancamannya. Ingat, inna Allah ma'ana. Allah akan bersama orang-orang yang beriman. Allah yastahzi'u. Allah yang akan menolong mereka. Wa yamudduhu, dan akan membiarkan mereka tujuanihim dalam kesesatan mereka yang maklum sambil berombak-ambing. Ingat, orang-orang yang tak punya pendirian, orang-orang yang tak punya prinsip, mereka akan berombak-ambing. Tadi dia ikut sana, ikut sini, dia tidak punya prinsip, dia tidak punya pegangan dan benar-benar kuat. Hati-hati makanya. Ketika kita sudah punya prinsip yang kuat, maka disinilah Allah akan menolong kita. Karena di sini, kadang ke sana, nyari ngomongin sana, ngomongin sini. Itu orang-orang kafir zaman dulu, orang-orang munafik zaman dulu. Ngomong ke Yahudi, saya orang Yahudi mana ini. Itu orang asal juga. Itu orang munafik itu mengambil domba. Datang ke sini, datang ke sana, datang ke sini, datang ke Muhammad. Orang-orang itu begini. Yang mereka banyak cerita, tapi sebenarnya bohong, sebenarnya mengambil domba. Maka mereka akan kembali dan Allah biarkan Allah yang akan menolong mereka. Biar saja. Nah ini ancaman bagi orang-orang yang munafik yang tak punya pendirian. Mereka akan diombang-ambing oleh kegiatan mereka sendiri yang akan jelas. Nah, selanjutnya akhir. Mereka itulah yang memberi sesatan dengan petunjuk, maka kegagalan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Nah, Masya Allah. Nah ini ayat yang terakhir yang kita akan bahas. Mereka itulah alladzina ishtaraw dhalalata bil-huda. Mereka menjual kesesatan dengan kebenaran. Mereka ngomong di sana begitu, padahal mereka tidak begitu asli. Mereka sesat dunia. Mereka dalam hatinya tidak ada yang tidak Muhammad itu. Tapi
melihat di dalam tubuh ketika ada pertukaran antara petunjuk dengan kesesatan, maka tidak akan terjadi keberuntungan. Perdagangan mereka, ya, kalau namanya transaksi itu lagi, saya mau A, ada adalah B, itu transaksi supaya apa? Mereka kan percaya. Orang-orang beriman itu percaya. Oh sudah, beriman. Akhirnya ada diri dan sesat, tapi ditukar dengan petunjuk, maksudnya iman. Ini saya imanlah, saya sama kalian, jangan mengganggu saya, jangan merangi saya. Tujuan orang munafik itu, pokoknya saya cari selamat, cari aman saja. Tapi bagian mereka tidak akan pertukaran itu apa yang diomongkan dengan apa yang dia yakini berbeda, disebutnya adalah oleh Allah itu perdagangan jual beli. Maka sebuah makan umum hadir, mereka tidak beruntung, bahkan mereka pun tidak akan mendapatkan keuntungan. Allah Akbar. Nah, mereka sudah kalau sudah bicara orang-orang munafik yang mendahulu, maka kita ambil hikmahnya. Sifat-sifat mereka itu oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran. Intinya apa? Intinya kita tolong jangan sampai ada sifat-sifat mereka yang melakukan dari kita. Ketika terlintas, maka cepat kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat introspeksi, cepat sadar. Yang tadi raja turun, raja melamun. Mereka tidak sadar, mereka tidak tahu. Awalnya tidak sadar, ujungnya di mana. Ya. Kalau kita pura-pura tidak tahu, nanti dia tidak sadar. Udah tidak sadar, akhirnya yang harusnya kita tahu pun jadi nggak bakalan tahu. Tahu apa? Tahu ilmu. Kita tahu ilmunya, tapi tidak dipraktekkan. Kita tahu ini salah, tapi tidak dijalankan. Kita tahu yang benar, tapi tetap tidak mau melakukan. Nah, ini adalah sebuah kerugian. Itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari ayat 11 sampai 16. Insyaallah kita akan bahas nanti ayat yang ke-17 sampai ayat ke-21. Mudah-mudahan ayat yang ke-20 nanti untuk kajian yang akan datang, kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan? Ada? Aurat, yang sholat, yang puasa, yang ada suami yang misalnya si perempuannya sesuai tapi suaminya tidak sholat, tidak puasa, ada bagaimana untuk suaminya? Harus ada bagaimana? Ya, kata Rasulullah SAW dimaksudkan di maksiat suami. Jadi kata itu ada batasnya. Ketaatan kepada makhluk, apakah kepada seorang suami, seorang istri kepada suami, atau seorang kepada pemimpinnya. Jadi pemimpin itu kan kayak kalau istri dan pemimpinnya suami. Kalau di masyarakat pimpinannya adalah ketua-ketuanya itu, RT, RW, lurah, sampai presiden. Nah itu adalah ketua-ketuanya. Maka ada satu hadis, ada satu koridor, satu kaidah di mana orang tadi makhlukin di masyarakat khalik, tidak ada ketaatan kepada makhluk. Suami itu makhluk ya. Pada
kepada Allah, kepada Khalik, kepada kita. Adapun si makhluk ini, suami ini, pemimpin ini, ketua ini, dia berbuat maksiat, maka tidak ada pengaruhnya kepada perintahnya. Kalau perintahnya isinya benar, maka jadi taat. Kalau perintahnya tidak benar, ya semua disuruh itu sama siapa. Gitu. Mau jadi imam boleh, mau jadi makmum boleh, kan gitu. Nah, kalau di rumah, misalkan sholat tahajud, atau sholat duha, atau sholat sunnah yang lain, yang kebetulan suami bisa ikut berjamaah, istri bisa berjamaah, tapi tidak selamanya sholat sunnah itu boleh berjamaah. Ada yang boleh berjamaah, ada yang tidak. Gitu ya. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.